Kalau kita overthinking sebetulnya tidak berarti iman kita lemah ya. Orang yang kuat imannya belum tentu tidak gelisah. Nabi itu pernah gelisah. Sahabat itu ketakutan, kemudian Nabi menenangkan, timbullah kalimat yang sering kita dengar sampai saat ini, la tahzan innallaha ma'as. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir kemudian masalah hilang, tidak ya. Kalau kita hati tenang ya, masalah itu bisa selesai dengan cepat. Kalau kita salah curhat kepada orang lain, malah orang lain ceritakan kepada orang lain, akhirnya jadi rahasia umum. Jadi pernah bersabda, man sataro musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Brain Talks, tempat di mana ide-ide segar, pemikiran kritis, dan obrolan berbobot bertemu dalam satu ruang. Podcast ini akan mengulik tentang dunia pendidikan, teknologi masa kini, dan isu-isu menarik lainnya. Saya Alia dan rekan saya Ami bakal nemenin kalian dengan topik yang gak cuma seru tapi juga bikin otak kalian makin aktif berpikir. Menghubungkan pikiran, menginspirasi perubahan. Karena di Braille Talks, setiap percakapan bukan hanya sekedar omongan, tapi wawasan yang membuka pikiran. Ya, dan malam hari memang waktu yang paling sunyi gitu. Dan itu tuh sering jadi saat yang paling ramai gitu di kepala. Jadi banyak dari kita yang siangnya biasa aja, tapi pas malam tiba-tiba kepikiran banyak hal gitu. Betul. Mulai dari masa depan, terus juga kegagalan, bahkan perasaan gak cukup dibanding orang lain gitu. Betul, dan kadang kita juga bingung ya Teh Ami, ini tuh sebenarnya wajar gak sih? Atau ini tanda dari iman kita kurang, sedang turun gitu, atau memang justru ini adalah proses untuk memahami diri. Nah, pada hari ini kita akan bahas semuanya, mulai dari sudut pandang yang gak hanya psikologis tapi juga spiritual, dan tentunya dalam pandangan ajaran Islam. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial yang insya Allah akan membantu kita memahami lebih dalam tentang overthinking, kegelisahan, dan cara menyikapinya dengan bijak. Itu. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kami persilahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri. Baik. Selamat siang menjelang sore sahabat Brain Talk. Perkenalkan saya Ismi Fadil Salam, salah satu dosen di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah memperkenalkan dirinya. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas ya Teh Ami, malam hari itu jadi suasana ataupun jam-jam kritis yang bikin kita overthinking, kecemasan berlebihan gitu ya. Nah, kadang itu juga nggak bisa kita kendalikan nih, dia munculnya pada saat malam hari kita mau tidur gitu ya, tiba-tiba kepikiran gitu, overthinking sampai rasanya hati tuh nggak tenang gitu, mau aja gitu. Iya, dan hari ini kita bakal bahas nih secara tuntas perspektif dari narasumber kita tentang kenapa sih overthinking itu terjadi dan gimana pandangannya menurut Islam gitu ya tentang overthinking ini, dan langkah apa sih yang bisa kita ambil supaya pikiran negatif atau overthinking itu kita bisa lebih berpikiran secara tenang gitu dan tanpa harus lari dari masalah gitu. Ya, dan justru lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin langsung saja ya Bapak, kita mulai dari pertanyaan pertama gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan overthinking gitu, terutama dalam Islam, dan bagaimana Islam itu memandang hal tersebut gitu Pak? Oke. Overthinking itu kan adalah suatu pikiran gelisah gitu ya. Suatu kegelisahan dalam pikiran kita, di mana pikiran kita terlalu memikirkan sesuatu yang justru hal itu belum tentu terjadi, sesuatu yang belum tentu akan terjadi di masa depan. Nah, tetapi pemikiran tentang hal tersebut itu terlalu dipikirkan dalam rentang waktu yang begitu banyak gitu ya.
tidak hanya sesuatu yang belum terjadi sebetulnya, segala sesuatu yang sudah terjadi pun apabila dipikirkan dengan waktu yang terlalu banyak menyita waktu, itu bisa disebut dengan overthinking. Oke, dan kita juga sebagai mahasiswa gitu, kadang juga sering banget gitu ya Pak overthinking, terutama tentang nilai gitu ya, tentang apa sih yang harus kita lakuin besok gitu ya. Nah, Teh Alia sering nggak kayak gitu? Kalau dari aku pribadi ya sih sering, jujur sering, karena di malam hari tuh karena suasana sunyi, Iya. terus jadi kita gak ada beban pikiran, mungkin Iya. tiba-tiba pikiran yang gak diundang itu kadang datang sendiri. Iya, datang sendiri gitu ya. Iya. Nah, kalau sering overthinking gitu ya Pak, itu tuh artinya iman kita tuh sedang lemah atau emang biasa aja gitu, itu tuh hal biasa aja yang terjadi gitu Pak? Kalau kita overthinking sebetulnya tidak berarti iman kita lemah ya. Kita mungkin perlu melihat itu dalam dua sisi dulu. Pertama, sisi psikologis. Overthinking itu kan sebetulnya sesuatu yang wajar ya, sesuatu yang wajar sebetulnya. Apalagi misalnya teteh-teteh kita itu sebagai seorang mahasiswa ya, yang memang pada saat ini sedang berada dalam fase transisi gitu ya, dari fase sekolah ke fase perguruan tinggi. Iya. Dimana dalam fase sekolah itu kan semuanya serba terarah ya. Tugas sudah ada, bahkan bukunya pun sudah ada ya, modulnya pun ada gitu ya. Tetapi ketika sekarang berpindah kepada perguruan tinggi ya, itu kan berbeda dengan fase sekolah gitu ya. Artinya penuh dengan pilihan, juga penuh dengan tanggung jawab ya. Bahkan mungkin pikiran kita sebagai seorang mahasiswa itu disibukkan dengan menata identitas. Kita itu akan menjadi apa ke depannya setelah lulus, setelah menjadi sarjana. Bahkan mungkin juga menata relasi sosial. Kita nanti akan berhubungan dengan siapa, kita akan berkeluarga dengan siapa, gitu ya. Bahkan mungkin nilai-nilai hidup yang kita yakini. Nah, semua hal itu kita pikirkan ya sehari-hari, bahkan mungkin terbawa sampai malam hari kan gitu ya. Iya. Nah, sebelum saya menjawab tadi pertanyaan kedua mengenai apakah ini merupakan tanda lemahnya iman, nah ini mungkin ada beberapa alasan ya. Kenapa kita sebagai seorang mahasiswa yang memang sudah pernah saya alami gitu ya, sudah pernah saya alami itu berpikir terlalu over kan gitu ya, terlalu berlebihan sehingga timbul kegelisahan, timbul kecemasan. Pertama yang saya alami itu adalah karena satu alasan beban akademik ya, tugas terlalu banyak. Nah, iya, itu ya. Itu kan ya. Nah, jadi malam hari itu adalah momen di mana kita memikirkan tugas-tugas yang belum kita selesaikan. Iya. Tugas mata kuliah ini, tugas mata kuliah itu baru tugas mata kuliah. Belum lagi misalnya kegiatan himpunan. Ya, ada rapat ini, ada rapat itu. Apalagi misalnya mahasiswanya itu teteh-teteh tidak hanya aktif di himpunan, aktif di UKM lain gitu ya. Belum lagi misalnya aktif di organisasi ekstra. Iya, Banyak itu. Nah, sehingga ada beban ya, ada beban akademik dan non akademik ya yang menumpuk dalam pikiran kita gitu ya, yang justru itu hadir di malam hari. Nah, yang kedua saya kira dipengaruhi juga oleh paparan media sosial. Kita itu kan sering scroll TikTok, Iya. sering scroll IG, Facebook, bahkan mungkin WA, seringnya mungkin WA. Nah, itu kan terlalu banyak informasi yang kita terima. Mulai dari chat pribadi, chat grup, bahkan mungkin grup tidak hanya satu. Iya, betul, Pak. Jadi too much information yang kita terima ke otak ditambah dengan beban akademik, non akademik, dan itu kita pikirkan sehari-hari, bahkan timbulnya ketika malam hari. Yang terakhir saya kira kurangnya manajemen hati gitu ya. Karena kan Islam itu mengajarkan suatu prinsip yang disebut tumanina.
Ya, bahkan di dalam sholat pun setiap rukun sholat dikerjakan harus ada yang disebut tumanina. Betul ya? Ya. Nah, sehingga saya kira kenapa kita sering overthinking, karena manajemen hati kita kurang, gitu ya. Jadi tidak ada ketenangan hati dalam diri karena mungkin kita terlalu jauh ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kalau kita back ke pertanyaan pertama, overthinking itu bukan kebiasaan jelek, bukan sebetulnya. Tapi itu merupakan tanda di mana otak kita itu mencari sebuah keseimbangan, gitu ya, mencari sebuah keseimbangan. Kuncinya adalah memberikan ruang jeda. Jadi bagaimana agar otak kita itu bisa pause dulu. Iya. Jangan terus berpikir gitulah ya. Membatasi konsumsi informasi. Bahkan kan sering lah ya dalam sebuah konsep parenting itu sebelum tidur itu jangan scroll media sosial kan. Iya. Nah, itu bahkan akan mempengaruhi pola tidur. Nah, Kan gitu ya? Iya. iya. Dan itu yang sering kita lakukan. Nah, akhirnya insomnia kan. Iya. Gak bisa tidur karena sebelum tidur itu malah scroll media sosial. Jadi informasi itu terlalu menumpuk di pikiran kita sehingga kita berpikir di malam hari dalam keadaan sunyi dan tidak bisa tidur karena tadi pikiran kita itu bercampur, banyak pikiran yang mungkin ingin kita selesaikan malam itu tetapi tidak bisa. Iya. Nah, kemudian berkaitan dengan iman tadi ya, lemahnya iman. Sebetulnya tidak selalu berarti iman itu sedang lemah ketika kita sedang overthinking. Tapi ini bisa jadi salah satu gejala di mana kita membutuhkan apa yang disebut dengan asupan rohani. Ya. Karena overthinking itu saya kira perlu dikaji dari dua sisi. Sebelum tadi yang semua kata satu sisi psikologis, kedua sisi spiritual. Jadi kalau dari sisi psikologis itu overthinking itu bisa dimaknai sebagai mana kita berpikir overload mengenai sebuah informasi, ya berpikir berlebihan. Bisa jadi efeknya kurang beristirahat, ya. Tadi faktornya banyak tanggung jawab, banyak tugas dan sebagainya. Apalagi di chat sama dosen, telepon, halo, anu sudah mengerjakan tugas belum, gitu kan? Udah overthinking, aduh, gitu kan. Nah, yang kedua dari sisi spiritual. Jadi overthinking itu bisa jadi merupakan sebuah fenomena di mana hati kita itu jauh dari zikir dan rasa tawakal, gitu ya. Yang memang cenderung menjadi lebih gelisah. Ya. Kenapa? Karena pegangan batinnya longgar tadi. Jadi zikir itu merupakan sebuah pegangan hati. Ketika zikir itu tidak dipegang, dia akan menjadi longgar sehingga menimbulkan rasa yang disebut cemas, kemudian gelisah. Tetapi perlu diingat ya, dalam Islam itu orang yang kuat imannya belum tentu tidak gelisah. Ya. Orang yang kuat imannya pun bisa jadi gelisah. Ada rasa takut, ada rasa cemas. Sebagaimana kalau kita melihat sejarah Nabi, ya Nabi Muhammad SAW, Nabi itu pernah gelisah, cemas, bahkan takut. Bahkan ketika dikejar-kejar oleh kaum Quraisy, Nabi itu kan sempat bersembunyi di sebuah gua kan? Ya, sebuah gua bersama salah seorang sahabat. Ya, sahabat itu ketakutan, kemudian Nabi menenangkan, timbullah kalimat yang sering kita dengar sampai saat ini, la tahzan innallaha ma'ana. Itu kalimat yang Nabi ucapkan di gua Sur kalau tidak salah, ya, ketika bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy. Nabi takut, cemas, gitu ya. Tapi bedanya orang yang beriman itu, ya, punya tempat pulang, gitu. Punya tempat pulang yang jelas, gitu. Ketika hati ini cemas, ketika hati ini gelisah, yaitu Allah dan doa. Oke, berarti ketika kita sedang overthinking itu bukan berarti iman kita sedang lemah gitu, tapi karena emang kita tuh sedang memikirkan banyak hal gitu, dan ternyata pada hakikatnya manusia juga nggak bisa berpikir secara
semua harus dipikirkan gitu ya Kak Alia, gak bisa multitasking gitu, bahkan di pikiran sendiri gitu. Iya betul. Dan yang saya tangkap ya Pak, tadi berarti semakin naiknya tingkat kehidupan itu berarti semakin banyak juga, semakin kompleks juga masalah yang kita hadapi. Betul. Jadi semakin tinggi tingkat keimanan kita, rasa gelisah, rasa overthinking itu pasti semakin berat juga. Iya. Dan tadi saya sempat dengar juga Pak dari Bapak ada menyebutkan ketenangan hati dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya ada nggak sih Pak kaitannya antara ketenangan hati dengan seberapa dekat hubungan kita dengan Allah? Baik. Antara ketenangan hati dengan rasa dekat dengan Allah tentu ada hubungannya, ada hubungan positif saya kira. Karena kalau kita melihat salah satu ayat Al-Qur'an, Allah pernah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah itu tatmainnul qulub, hati itu akan menjadi tenang. Nah, sehingga kembali lagi kepada tadi bahwa ketika kita melihat dari sisi spiritual, overthinking ini berarti hati itu jauh dari rasa zikir. Hati itu jauh dari tawakal kepada Allah. Sehingga kuncinya adalah dengan cara berzikir. Bukan berarti dengan cara berzikir itu masalah jadi hilang, bukan. Tetapi setidaknya dengan berzikir itu hati dan pikiran kita akan lebih tenang menghadapi sebuah masalah. Jadi jangan didefinisikan ala bizikrillahi tatmainnul qulub, zikir kemudian masalah hilang, tidak. Ya. Tidak, tetapi hati ini akan menjadi lebih tenang ketika menghadapi sebuah masalah, sehingga tidak overthinking, tapi satu masalah dihadapi secara baik, secara cepat, karena hati tenang. Kan kalau kita hati tenang ya, masalah itu bisa selesai dengan cepat. Iya, beda lagi dengan kita misal menggunakan amarah gitu ya, itu hati yang tenang itu tidak akan merasa tenang gitu kalau misalkan kita tidak kembali mengacu kepada Al-Quran dan juga hadisnya. Dan tadi kita sudah mendengar gitu ya, ternyata ada ayat Al-Quran yang menerangkan tentang penguat hati gitu, penguat hati kita ketika pikiran kita lagi kacau dan overthinking gitu ya. Nah, Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana pandangan Bapak terkait ketika ada seseorang nih Pak yang membagikan overthinking atau kecemasannya itu kepada lawan jenis atau bahkan ke media sosial? Iya, karena kebanyakan curhat di sosial media gitu ya. Nah, itu bagaimana Pak menurut pandangan Bapak? Apakah ini termasuk dari bentuk pelampiasan yang sehat mungkin Pak, atau dipandang kurang baik gitu secara Islam? Gimana Pak? Oke. Pertama mungkin dari sisi psikologis, saya tetap menjawab dua sisi ya, psikologis dan spiritual atau agama. Membagikan kegelisahan atau overthinking atau rasa cemas itu memang terasa melegakan sebetulnya. Ya. Jadi kalau kita curahkan ke teman ya, lega, walaupun masalahnya gak hilang. Iya. Ada yang dikeluarin gitu ya. Betul, karena ada unsur yang disebut kataris. Jadi sebuah pelampiasan emosi yang membuat beban itu terasa berkurang, namanya kataris. Tapi kan tidak berarti masalah hilang. Tapi ada syaratnya teh, ketika kita membagikan overthinking ya atau kegelisahan tadi ya di media sosial. Pertama, tempat curhat itu harus aman. Sekarang jadi pertanyaan juga, apakah media sosial itu tempat curhat yang aman atau tidak? Kan gitu. Atau mungkin tidak di media sosial lah, di tempat umum gitu ya. Nah, di tempat mana kiranya curhat itu aman? Yang kedua, orang yang diajak curhat bisa dipercaya. Ya, dan yang ketiga, bijak dalam memberikan respon. Kalau kita salah memilih saja dari tiga hal ini, itu justru saya kira akan menimbulkan hal baru, akan menimbulkan masalah baru. Bisa jadi kita dijatuhkan. Awalnya kita mau curhat, tapi karena tidak kepada orang yang tepat, malah dijatuhkan. Bahkan mungkin jadi bahan gosip baru. Disebarkan gitu ya. Disebarkan, padahal awalnya kita mau curhat saja. Itu kan yang tadinya lega malah jadi makin kepikiran gitu. Overthinking lagi kan? Iya. Nah itu dia. Overthinking lagi.
Itu dari sisi psikologis. Yang kedua dari sisi agama. Jadi kalau dalam agama Islam itu ada juga prinsip selain tadi ya, prinsip tumanina, ada juga prinsip yang disebut satrul uyub, yaitu menutupi aib. Ya. Kecuali memang ini dibuka untuk mencari solusi ya dari seorang ahli. Oleh karenanya Nabi pernah bersabda, man sataro musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Nah itu kalau kita lihat dari sisi spiritual ya, atau sisi agama. Jadi kalau kegelisahan itu dibagikan atau dicurhatkan kepada yang bukan mahram, lawan jenis lah ya kita sebutnya. Apalagi ini secara intens, tiap hari curhat kan. Nah ini akan ada resiko yang muncul saya kira. Nanti akan muncul disebut ketertarikan emosional yang berlebih, yang disebut dengan emotional attachment. Jadi kalau teteh-teteh curhat ke lawan jenis laki-laki, seminggu sekali curhat, ketemuan di mana curhat kan gitu. Itu nanti akan muncul yang disebut ketertarikan emosi atau emotional attachment. Nanti akan timbul bibit-bibit suka. Itu teh. Nah ini bisa menjerumuskan kepada hubungan yang tidak syar'i, gitu ya. Yang kenapa? Karena curhat itu sering membuka sisi pribadi yang seharusnya kita jaga. Awalnya sih cuma mau curhat kan, awalnya mau curhat saja masalah kuliah yang terlalu banyak tugas, masalah kegiatan hima UKM yang terlalu banyak rapat misalnya. Tetapi karena intens dilakukan seminggu sekali, akhirnya kita membuka sisi pribadi. Iya, semakin jauh ya kita menceritakan. Awalnya kita gak mau buka-bukaan gitu, hal ini mau kita tutup. Tapi karena sering intens curhat dengan lawan jenis ini, akhirnya ada tadi teh emotional attachment. Akhirnya kita membuka sesuatu yang harusnya kita gak buka. Karena rasa nyaman mungkin ya Pak. Betul, itu dia. Akhirnya kita timbul rasa nyaman. Enak juga ya curhat dengan si Anu, gitu kan ya. Akhirnya terjerumuslah kepada hubungan yang tidak syar'i. Kemudian kalau pertanyaannya tadi ke media sosial, gitu ya. Nah ini saya kira dapat menyebabkan dua masalah. Pertama, privasi menjadi hilang. Karena kalau sekali unggah, itu akan mengunggah hal yang lainnya. Dan itu akan sulit untuk dikendalikan. Ya, jadi kalau satu masalah kita unggah, curhatlah di medsos. Masalah misalnya tugasnya terlalu banyak, itu pasti unggahan yang lain itu pasti tentang sisi pribadinya juga. Terus ya, ada algoritmanya gitu. Betul, susah untuk dikendalikan. Itu yang pertama. Jadi privasi menjadi hilang. Padahal hal tersebut seharusnya tidak perlu diunggah ke media sosial misalnya, gitu ya. Yang kedua, motivasi menjadi kabur. Karena kan kadang kita itu atau seseorang yang membagikan kegelisahan atau overthinkingnya di media sosial, itu kan saya kira tidak murni mencari solusi, bisa jadi mencari validasi, gitu ya, mencari simpati kan gitu, sehingga bisa jadi mengarah kepada suatu sikap yang disebut riya. Atau mungkin naudzubillah membuka aib sendiri. Gitu teh. Jadi kalau menurut saya membagikan konten pribadi maksudnya yang sifatnya pribadi atau bahkan mungkin aib itu tidak perlu diunggah ke media sosial. Karena nanti justru akan menimbulkan hal tadi, privasi menjadi hilang dan motivasi menjadi kabur. Oke, dan terkadang betulnya yang tadi Bapak jelaskan juga, kalau misalkan kita nggak menceritakannya kepada orang lain, itu ngerasa ada yang mengganjal gitu ya, tertahan di hati gitu. Jadi kalau misalkan kita udah menceritakan kepada orang lain, itu rasanya lega gitu. Walaupun masalahnya nggak hilang, tapi rasanya lega gitu. Nah, namun di sisi lain, kalau misalkan nggak diceritain,
mendem sendiri gitu. Kayak Nah, jadi emosinya tertahan gitu. iya, nah kalau dalam pandangan Islam gitu Pak, itu sebaiknya bagaimana sih Pak menyikapi kondisi seperti itu gitu? Iya. Pertama saya ingin mengatakan bahwa dorongan untuk bercerita itu wajar sebetulnya. Karena memang manusia itu kan ciptakan fitrahnya untuk berinteraksi dengan manusia yang lain gitu. Bahkan Rasulullah pun sering menceritakan kesedihannya kepada para sahabat ya. Tetapi kan intinya adalah bagaimana curhat ini disampaikan dengan cara dan niat yang baik kan gitu ya. Nah kalau berbicara pandangan Islam, saya kira ada beberapa langkah yang mungkin bisa kita lakukan. Pertama, curhat itu yang pertama kali harus kepada Allah ya. Nabi Yakub saja dulu ketika kehilangan putranya Nabi Yusuf, itu kan curhatnya kepada Allah. Nabi Yusuf yang lempar oleh saudaranya ke sumur itu kan, ya. Itu yang melempar kan saudaranya. Iya. Yang melempar saudaranya, kemudian saudaranya pulang ke rumah dengan membawa baju yang dilumuri darah domba dan bilang ke Nabi Yakub bahwa ini darah Yusuf. Yusuf diterkam serigala. Padahal Nabi Yusuf dilempar ke sumur, darah yang dibawa ke rumah yang ada di baju itu bukan darah Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu kan menangis ketika kehilangan Nabi Yusuf karena putra bungsu ya. Nabi Yusuf itu dan paling tampan dari saudara yang lain. Itu menangisnya tidak 1 hari. Kalau cerita kayak gitu di Al-Quran. Sampai habis air mata Nabi Yakub, sampai buta. Kan gitu, itu cerita Nabi Yakub tuh. Jadi butanya Nabi Yakub alaihissalam itu karena menangisi kehilangan Nabi Yusuf yang dianggap meninggal dunia oleh saudaranya. Dibilang meninggal dunia kan diterkam serigala. Itu menangis sampai air matanya habis. Buta. Nah, Nabi Yakub kan curhatnya kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan innama ashku bathi wa huzi ilallah. Aku itu hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah. Jadi kalau kita melihat cerita Nabi Yakub, ini mengajarkan kita bahwa tempat yang paling aman ya, dan pasti memahami apa yang menjadi masalah kita adalah Allah. Yang pertama. Jadi luapkan dulu seluruh masalah kita kepada Allah ya. Lewat doa, lewat sholat malam, itu yang pertama. Yang kedua, jika memang perlu curhat kepada manusia atau kepada orang lain, pilih yang amanah. Gitu ya. Jadi bisa dipercaya, tidak menyebarkan rahasia. Kan di kita mah banyak cak-cak bodas deh. Iya. Dalam tanda kutip ya, maksudnya cak-cak bodas gitu. Atau tidak curhat kepada orang yang tanda kutip ember. Gitu. Bisa amanah itu karena ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang sifatnya pribadi. Ya, tidak boleh orang lain tahu. Gitu. Kalau kita salah curhat kepada orang lain, malah orang lain ceritakan kepada orang lain, akhirnya jadi rahasia umum, nyebar kan gitu ya. Kedua, punya ilmu atau pengalaman dalam memberikan solusi. Jadi jangan kesembarang orang menurut saya. Dan terakhir, jangan ke lawan jenis, karena ini berbahaya ya sahabat. Di talk ya, tadi bisa jadi menimbulkan emotional attachment. Yang terakhir adalah bedakan antara mencari solusi dan mencari pelarian. Jadi terkadang kita itu kan niatnya mencari solusi ya, tapi malah mencari pelarian kan gitu. Ya, jadi bukan curhat itu bukan membawa pencerahan. Ya. Kan adanya curhat itu adalah bagaimana kita sharing dengan orang yang kita percaya. Dan orang itu memberikan solusi terhadap masalah yang kita alami. Kan gitu seharusnya. Iya. Ya. Jadi kita bisa membedakan antara mencari solusi dan mencari pelarian. Itu teh. Mungkin untuk kalau misalnya kita curhat sama Allah juga mungkin bisa dipermudah gitu ya Pak masalahnya. Nah, dan betul. bisa dibantu juga gitu.
eh, tadi kan overthinking ataupun kecemasan itu nggak bisa kita hindari berarti ya Pak. Nah sebenarnya bisa nggak sih Pak rasa cemas ataupun overthinking kita itu kita arahkan jadi bahan introspeksi diri gitu supaya diri kita bisa berkembang, itu bisa nggak sih Pak sebenarnya? Sebetulnya bisa ya, sebetulnya bisa. Jadi rasa kecemasan, rasa gelisah, rasa overthinking itu yang awalnya menjadi beban itu bisa menjadi apa ya, bahan bakar mungkin ya, bahan bakar untuk bisa berkembang gitu ya. Nah dalam perspektif Islam tentu ada beberapa hal yang saya kira bisa menjadi bagaimana overthinking itu bisa menjadi introspeksi kita untuk bisa menjadi lebih baik. Pertama muhasabah diri gitu ya. Jadi gunakan muhasabah harian karena Nabi pernah bersabda al-kayis atau orang cerdas itu mandana nafsahu, orang yang muhasabah diri. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang bisa muhasabah diri. Jadi setiap malam itu sebelum tidur seharusnya kita itu bertanya kepada diri kita gitu. Apa yang bisa kita lakukan besok hari menjadi lebih baik misalnya. Ya. Apakah masalah hari ini itu bisa menjadi lebih baik besok gitu. Muhasabah gitu ya. Itu pertama. Kemudian bedakan antara mengulangi masalah dan mencari solusi. Ya. Dan yang terakhir adalah sertakan doa dalam introspeksi kita, gitu ya. Bahkan saya sangat menyarankan ketika kita sedang overthinking, gitu ya, atau sedang terlalu banyak beban dan pikiran, banyak tugas mungkin ya, kita banyak-banyak berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Itu doa yang sebaiknya kita baca ya ketika kita terlalu banyak beban dan kita merasa kita tidak sanggup menghadapi ini semua gitu ya. Terlalu banyak tugas, terlalu banyak beban hidup ini, serasa ingin meninggal dunia gitu ya. Nah, bacalah doa itu ya, itu dzikir yang saya kira bisa kita baca, sangat mudah saya kira ya, dan mungkin sering kita dengar juga lafaznya, bisa kita baca sebelum tidur kan ya. Bahkan ini ya salah satu tips ya, ketika kita sering overthinking sebelum tidur itu kan bisa menyebabkan tidur kita tidak nyaman, tidur kita tidak nyenyak. Bahkan kan sangat disarankan sebelum kita tidur itu sholat sunat dulu 2 rakaat ya, terus baca surat Tabarok, surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk gitu ya. Baca itu baru tidur kan gitu, barulah pikiran kita itu akan tenang sehingga tidur menjadi nyenyak, bangun pun menjadi segar. Ini kalau kita tidur udah overthinking gitu kan, bangun tidur susah, bangun tidur pegal-pegal gitu kan, pikiran jadi pusing, bangun tidur udah pusing, apalagi nanti siang hari gimana ya. Nah begitu teh ya. Iya, dan ternyata muhasabah diri itu bagus gitu ya untuk supaya kita nggak terlalu overthinking gitu, dan waktu terbaik untuk muhasabah diri itu sebelum tidur gitu ya. Dan betul, juga ada beberapa tips yang tadi sudah diberikan juga nih, ada kita tuh sebelum tidur harus mendirikan sholat sunat dulu dan juga membaca surat Al-Mulk gitu. Iya. Nah mungkin Pak ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat Brain Talks mungkin ya, karena sebelumnya kita juga sudah open Q&A di media sosial. Mungkin saya bacakan aja ya Pak. Ini ada yang pertama, bagaimana caranya biar kuliah tetap jalan tapi nggak melupakan prinsip hidup selama ini, misalnya ibadah, itu gimana tuh Pak? Iya, pertama kita harus berpegang teguh ya kepada prinsip hidup kita sebagai seorang muslim ya, bahwa kita sebagai seorang muslim itu memiliki kewajiban ya, kewajiban untuk melakukan ibadah, di antaranya adalah sholat. Jadi di samping kita mengikuti proses perkuliahan, kita juga harus memahami bahwa kita sebagai seorang pribadi yang muslim dan
harus bertanggung jawab penuh terhadap kemusliman kita ya. Itu yang harus pertama kita sadari. Kalau kita melihat pribadi-pribadi orang lain misalnya ya, contoh almarhum B.J. Habibie, itu kan beliau itu selama kuliah di Jerman dulu, ternyata tahu nggak, tidak pernah tertinggal sholat tahajud. Masya Allah. Ya, itu dalam biografinya. Pernah baca biografinya? Belum. Sekilas Pak. Sekilas ya, nah, minimal sekilas lah. Itu beliau itu selama kuliah di Jerman itu belum pernah tertinggal sholat tahajud dan puasa Senin Kamis. Walaupun kuliahnya bukan keagamaan, kan? Teknik beliau itu kan, Dirgantara kalau tidak salah ya di Jerman itu. Nah, beliau sebagai seorang Muslim yang mungkin belajar atau kuliah di daerah minoritas Muslim itu bisa berpegang pada prinsip keislamannya. Nah, masa kita yang tinggal di Indonesia gitu kan ya, yang mayoritasnya Muslim juga, bahkan tinggal di Purwakarta orangnya kebanyakan Muslim, kuliah di UPI yang memang ada moto religiusnya, masa kita itu tidak bisa seperti B.J. Habibie kan gitu ya. Nah, jadi kunci pertama saya kira adalah kita perlu memahami dulu prinsip hidup kita, karena terkadang kalau kita tidak bisa memahami prinsip hidup sebagai seorang Muslim yang memiliki kewajiban yang tidak sedikit saya kira ya, perlahan kewajiban itu akan ditinggalkan. Dan ini berbahaya saya kira ya. Ini berbahaya. Jadi caranya bagaimana agar kuliah tetap jalan dan prinsip tetap dilakukan ya, dipahami dulu prinsipnya. Jadi kalau kuliah mah ada tetap ya, ada alur gitu ya, ada tugas dan seterusnya, ada ujian. Tapi prinsip itu kan tidak seperti itu, tidak ada ujian tulisnya kan gitu, tidak ada. Ujiannya kan nanti dalam kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, itu kan ujiannya nanti ya. Soalnya kan sudah ada, sudah bocor ya sekarang bahkan ujiannya soalnya. Tapi kan apakah kita bisa menjawab? Kan gitu ya. Banyak yang bertanya, ujian nasional nanti kan sudah ada bocorannya gitu ya. Man rabbuka, man nabiyuka, itu kan ujian nasional kita nanti. Iya. Kan makiblatuka, man imamuka, itu kan soalnya udah bocor dari sekarang. Pertanyaannya apa kita bisa jawab atau tidak? Belum tentu. Walaupun sekarang bisa jawab gitu kan, tapi belum tentu nanti. Nah, kalau perkuliahan itu kan teknis ya, ada alur, tapi prinsip hidup itu perlu kita pahami, perlu kita pegang ya, karena itu sifatnya di dalam hati. Jadi kalau kita berkaca kepada salah satu tokoh ya, mantan presiden kita di Indonesia seperti itu, masa kita gak bisa? Oke, dan tentunya itu ya yang tadi kita harus lebih memahami prinsip yang, karena prinsip itu berasal dari diri kita sendiri gitu ya. Oke, dan sekarang ada lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak, dari sahabat Brain Talk semua. Ini katanya, gimana cara mengatasi overthinking yang berlebihan sampai mengganggu kehidupan? Soalnya aku jadi kurang percaya diri, padahal aku sering dengar atau baca berbagai motivasi, tapi efeknya cuma sesaat, pas kejadian malah lupa semua motivasi itu. Nah, gimana tuh Pak cara mengatasinya? Ya, jadi tidak ada lagi obat yang ampuh saya kira ya untuk mengatasi overthinking, rasa gelisah, rasa cemas, adalah dengan cara berzikir kepada Allah. Jadi kalau saya mengutip ayat Al-Quran surat Al-Waqdu, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi ingatlah bahwa dengan cara berzikir kepada Allah, hati itu akan tenang, karena pikiran overthinking itu dari hati. Jadi kalau kita berpikir di sini kan yang jadi masalah kan ini. Iya. Kan hati itu kan sesuatu yang sifatnya abstrak ya. Terkadang kita itu mendefinisikan hati itu jantung. Ya, padahal jantung itu sesuatu yang konkret. Sementara hati itu sesuatu yang abstrak. Nah, sehingga sesuatu yang abstrak inilah yang akan menjadi tenang, sehingga menjadi pikiran kita pun jadi tenang. Kan ternyata ya, sakit hati. Emang yang sakit yang mana gitu, liver? Itu kayaknya perlu ke dokter kan gitu ya. Atau sakit jantung, kayaknya itu perlu ke dokter deh. Oh bukan, saya
hati saya sakit, yang bagian mana gitu kan abstrak. Iya. Nah sehingga itulah makna dalam ayat tatmainnul qulub itu ya. Jadi qulub itu dimaknai sesuatu yang sifatnya abstrak. Kalau hati itu kan liver ya, dalam biologi itu kan liver. Iya. Jangan-jangan livernya terganggu, kan itu perlu ke dokter ya, perlu ke dokter dalam, penyakit dalam kan gitu, atau jantung. Bukan. Jadi cara bagaimana agar kita bisa mengatasi overthinking berlebih itu tidak ada cara lain dengan cara berzikir gitu ya. Bahkan overthinking atau penyakit kecemasan, rasa cemas, rasa gelisah itu kan bisa diobati dengan cara berzikir. Contohnya di Tasikmalaya itu kan ada sebuah pondok pesantren di mana dia khusus mengobati orang kecanduan narkoba. Kan orang yang kecanduan narkoba itu kan ada rasa cemas, gelisah, kan gitu ya. Itu kan di pesantren kan, di pondok pesantren Suryalaya, pasti pernah mendengar. Iya. Ya, itu khusus menyembuhkan orang yang sering kecanduan narkoba dan ingin sembuh. Dengan cara apa? Zikir teh. Di sana itu kan pengikut Thariqat Qadariyah Naqsabandiyah. Jadi ada pola zikirnya khusus. Nah sehingga kalau tadi kembali kepada pertanyaan, bagaimana caranya? Dengan zikir. Karena dengan zikir itu nanti hubungan batin kita dengan Allah itu akan menjadi dekat. Jadi tenang gitu ya. Hubungannya jadi dekat, hubungannya menjadi tenang, sehingga kita itu akan lebih mudah untuk menerima takdir dengan lapang dada. Bahkan rasa cemas itu akan semakin berkurang. Karena apa? Karena kita yakin semua hal itu sudah ada dalam kendali Allah. Yang ketiga, iri, minder, dan seterusnya itu akan memudah. Karena kita percaya bahwa Allah itu memberikan segala sesuatu itu sesuai kebutuhannya masing-masing. Gitu ya. Jadi sebaiknya kalau kita sedang overthinking, apalagi berlebih, jangan jauhi Allah. Ya, dekati Allah. Karena sebesar apapun masalah kita, ya, sebesar apapun pikiran kita, itu pasti bisa diselesaikan kalau kita kembali kepada Sang Pencipta. Betul ya. Jadi tenangkan hati kita, dan hati kita akan menjadi tenang apabila mengingat Allah. Gitu. Oke, dan zikir juga nggak harus yang susah-susah gitu ya. Cukup yang kita tahu aja, kayak misal subhanallah gitu ya, Pak. Yang sederhana, betul. Dan harus konsisten ya. Iya, Konsisten. Mungkin terakhir ya Pak, tadi kan juga sudah disebutkan mungkin ya langkah-langkahnya gimana cara kita mengatasi overthinking itu dengan berzikir, dan mungkin kalau semisal kita mau sharing pun ke orang itu harus pilih-pilih ya Pak, takutnya malah nambah masalah terus Betul. bocor kemana-mana gitu ya Pak. Nah mungkin kalau untuk pertanyaan cukup segitu aja ya Pak, itu udah menurut kami ya itu udah sangat-sangat cukup membuka pikiran kita dan membantu juga mungkin untuk sahabat Brain Talks yang sedang overthinking dan susah gitu untuk gimana sih rasanya kita mengelola rasa cemas kita dengan baik gitu, dan tentunya sesuai ajaran Islam gitu. Iya, dan ternyata obrolan kita tuh hari ini benar-benar membuka pikiran kita gitu ya, dari berbagai sudut pandang gitu, terutama dari narasumber kita gitu. Ternyata overthinking itu nggak harus kita lawan gitu, ternyata harus kita pahami aja dan kita arahkan gitu agar bisa lebih lurus gitu ke jalan yang sudah Allah arahkan gitu. Karena kita gak perlu mikir yang jauh-jauh karena sudah diarahkan oleh Allah gitu. Tugas kita hanya untuk mengenal diri sendiri dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Nah mungkin untuk sahabat Brain Talks yang sering merasa gelisah di malam hari, terus juga sering overthinking dan sering bingung gitu ya, kita mau cerita kemana, dan semoga podcast ini bisa membantu sahabat Brain Talks untuk mungkin menjadi penguat gitu ya, dan teman untuk
sebelum tidur mungkin ya tetap, tapi jangan lupa juga untuk berzikir sebelum tidur tadi seperti yang sudah disebutkan oleh narasumber kita. Nah, tapi ingat teman-teman, gak apa-apa kalau misalnya kita belum merasa kuat sepenuhnya. Yang penting kita terus belajar supaya kita bisa tadi ya mengarahkan overthinking kita, Iya. rasa cemas kita ke arah yang lebih baik. Iya, terima kasih banyak untuk Pak Hisni sebagai narasumber kita hari ini yang sudah berbagi sharing gitu dari sudut pandangnya dari berbagai hal gitu, mengenai berbagai hal, mulai dari pengalaman, sudut pandang dari Islam gitu, dan sampai tips-tips tadi ya ada yang bisa banget gitu kita terapin dalam menghadapi overthinking dan kegelisahan kita gitu, apalagi di malam hari. Iya betul, dan tipsnya juga tadi sangat mudah banget ya untuk kita implementasikan. Iya. Kembali lagi kuncinya konsisten ya Pak ya. Betul. Oke, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Jangan lupa follow Instagram dan subscribe YouTube Hima PSTI, karena di Brain Talks kita bukan cuma ngobrol, tapi menghubungkan pikiran dan menginspirasi perubahan. Tetap kepo, tetap kritis, dan terus terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.